Sekarang boleh ya Pak, kita berkeliling untuk lihat produk-produk apa aja yang Mau ditampilkan. lihat yang apa? Mau lihat yang canggih? Yang Kita mau lihat biasa? langsung ke IKN. Oke, yuk kita lihat Oke. IKN. Om Swastiastu, selamat datang di Kongko Sobat Industri. Akhirnya saya hadir lagi di Business Matching 2024 yang kali ini spesial diselenggarakan di Pulau Dewata, Bali. Di sini sudah berkumpul perusahaan industri lokal yang siap dipertemukan dengan instansi pengguna produk dalam negeri. Kali ini saya akan ajak Sobat Industri untuk ikutin keseruan Business Matching 2024 yang diselenggarakan di tanggal 4-7 Maret 2024. Di episode kali ini kita juga akan ngobrol bareng narasumber untuk cari tahu apa sih yang spesial dari Business Matching kali ini. Ikutin terus ya. Business Matching 2024 mendapat antusias luar biasa dengan jumlah 4.437 peserta. Business Matching pertama kali diadakan tahun 2022 di Bali, tahun 2023 di Jakarta, dan telah menjadi agenda rutin demi mengharusutamakan penggunaan produk dalam negeri secara nasional. Ratusan instansi dan puluhan asosiasi industri berkumpul untuk belanja produk dalam negeri. Mengapa Business Matching menjadi spesial dan apa yang spesial dari Business Matching kali ini? Telah hadir bersama saya Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Bapak Eko Cahyanto. Halo Pak Eko, apa kabar Pak? Baik Pak. Pak Eko, ini menjadi Business Matching tahap 7 yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2022. Sebenarnya apa sih Pak yang spesial dari Business Matching kali ini? Harus sudah tahu ya, ini yang ke-7 kali dalam 3 tahun terakhir. Ini yang pertama di tahun 2024. Indonesia ini punya industri dalam negeri yang cukup besar dan kuat. Kita sudah punya industri yang sudah mampu memproduksi bermacam barang, mulai dari yang sederhana sampai complicated di seluruh sektor. Kami berharap anggaran dan belanja yang dimiliki oleh negara ini ya sebesar-besarnya dibelanjakan untuk produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri. Aisyah, kalau yang berkaitan dengan IKN nih Pak, apakah ditampilkan juga Pak di sini produk-produknya? IKN ini kan visi kita sebagai bangsa ya, memiliki ibu kota baru yang disiapkan secara baik, kemudian punya konsep yang luar biasa dalam menjawab tantangan ke depan. Oleh karena itu punya booth yang spesial. Kami siapkan ada showcase barang-barang produk dalam negeri yang bisa digunakan di IKN. Boleh dijelaskan nggak Pak konsep acara yang disuguhkan di Business Matching ini? Ada apa aja sih Pak konteks acaranya? Ini kita siapkan tempat yang luar biasa ini sebagai one stop event ya. Kenapa disebut one stop event? Karena ada beberapa kegiatan utama di sini. Pertama, kita lihat tadi pagi itu ada setelah pembukaan itu ada penandatanganan kerjasama dan kontrak ya. Karena kita mulai dengan melakukan business matching. Jadi antara pemilik anggaran dengan produsen itu kita pertemukan. Kita lakukan talk show. Ada banyak hal yang perlu disosialisasikan terus-menerus kepada teman-teman
tidak hanya pemilik anggaran tapi juga produsen terkait dengan bagaimana mereka harus memanfaatkan belanja untuk membeli produk dalam negeri. Kedua, bagaimana misalnya kalau teman-teman produsen ini mau melakukan sertifikasi TKDN. Ketiga, kita siapkan oleh karena itu di pojok konsultasi, klinik konsultasi. Kemudian kita juga lakukan promosi di sini sampai dengan tadi kita lihat ada penandatanganan kontrak itu. Oke Pak, sekarang boleh Pak kita berkeliling untuk lihat produk-produk apa aja yang kita mau lihat yang apa? Mau lihat yang canggih, yang kita mau lihat langsung ke IKN. Oh, oke. Yuk kita lihat ke IKN. Nah Pak Eko, sekarang kita udah ada di booth Nusantara nih ya Pak. Kira-kira booth ini tuh isinya apa aja sih Pak? Keren ya? Keren Pak. Ibu Kota Nusantara. Ini kita siapkan ya booth ini untuk menunjukkan bahwa kita sudah punya ekosistem yang bisa mendukung pembangunan IKN. Mulai dari lihatnya ada semen, batunya juga pasti dari sana kan? Iya. Kemudian ada material bangunan sampai di atapnya, sampai kalau diperlukan ini besi baja untuk frame kusen jendela dan lain-lain. Ini kita siapkan. Semua sudah memiliki sertifikat TKDN minimal 40%. Jadi kami berharap teman-teman yang sekarang juga ada di IKN dan kita sudah berusaha bekerja sama untuk memastikan bahwa sebesar-besarnya produk dalam negeri yang digunakan adalah untuk membangun IKN. Jadi banyak banget produk dalam negeri yang juga kontribut ya Pak dalam pembangunan IKN. Pak, yang kita tahu program P3DN ini kan memberikan multiplier effect yang sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi ya Pak. Kalau bicara tentang tantangannya nih Pak, apa sih Pak tantangan dari implementasi P3DN ini? Seringkali teman-teman yang bisa memproduksi ini, yang bisa menyediakan barang-barang itu tidak tahu bahwa ada perencanaan untuk melakukan kegiatan pembelian barang dalam proyek-proyek yang ada di masing-masing kementerian, lembaga atau daerah. Business matching ini agar semua tahu ada perencanaan pengadaan barang jasa, nilainya berapa, kemudian kira-kira komponennya apa saja tuh yang akan diadakan, sehingga semua tahu. Karena kalau tidak tahu, biasanya barang-barang industri itu tidak semuanya ready stock. Dari awal kita tahu berapa yang direncanakan, apa saja yang dibutuhkan, sehingga produsen dalam negeri bisa tahu, mereka bisa menyesuaikan kapasitas produksinya, mereka bisa menyiapkan untuk produksinya kan butuh bahan baku, butuh waktu untuk dipesan, butuh waktu untuk diproses, butuh waktu untuk delivery, untuk diserahkan. Kan sesuai dengan peraturan, kalau ada produk dalam negeri yang punya TKDN nilainya minimal 40%, mereka wajib digunakan di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Gimana kalau sekarang kita keliling lagi nih Pak? Oke. Coba kita lihat. Ini ada furniture yang kalau dilihat ya, desainnya juga sangat baik, kualitasnya juga baik, dan memang ini kita siapkan yang baik kualitas maupun modelnya yang memang up to date. Kita juga bisa menyediakan peralatan-peralatan seperti ini yang dibutuhkan di sana. Ada banyak lagi sebenarnya, tidak semua kita bisa tampilkan di sini, tapi paling tidak ini mewakili dari seluruh produsen yang ada dan bisa mendukung IKN. IKN ini kan dibangun dengan konsep menjadi kota hijau, ya, yang bebas dari polusi, yang kalau bisa kita betul-betul meminimalisasi emisi di sana. Ini ada kendaraan listrik yang sudah diproduksi anak bangsa loh, Laras. Ini bagus sekali, ya. Salah satu contoh, nanti moda transportasinya selain listrik ya Pak. Selain kan bermacam-macam ya, mobil listrik, sepeda motor listrik, sepeda listrik bisa digunakan juga di sana, dan semuanya mendukung konsep IKN tersebut. Ibu pen seperti yang saya gunakan ini bersertifikat TKDN. Berapa persen Pak?
ini minimal 40%. Itu makanya mereka hadir di sini untuk mengenalkan support itu. Sekarang saya mau challenge Pak Eko nih Pak, untuk spill, kasih tahu ke teman-teman sobat industri outfit lokal yang Pak Eko sedang kenakan. Siapa tahu bisa jadi referensi loh Pak buat sobat industri. Begitu ya? Ya. Jelas batik saya nih. Batiknya buatan mana nih buatan Pak? lokal. Bisa lihat nggak? Ada ininya, ada motifnya, kira-kira motif dari mana ini seperti ini? Dari Jawa Tengah ya Pak? Dari Jawa Tengah, dijahit oleh teman-teman UMKM, nggak jauh dari rumah saya, langganan saya. Tetangga ya Pak? Celana juga sama, sepatu saya buatan lokal. Mungkin tahu di Sidoarjo ada produsen sepatu yang sudah mendunia, gitu. Oh ya, jam tangan saya buatan lokal. Sama dengan saya Pak. Oh sama ya? Iya. Oke. Berarti kita memang mendukung, kita sama-sama industri dalam negeri ya. Gitu. Ya paling tidak kita memang harus memulai dari diri kita sendiri, menggunakan produk-produk lokal, berusaha memberdayakan siapapun di sekitar kita yang berusaha membangun industri mulai dari kecil, menengah sampai besar, sehingga nanti mereka bisa terus naik kelas. Setuju Pak, pokoknya 4 hari ini dan seterusnya kita melokal terus ya Pak. Kita dorong produk-produk lokal bisa kita gunakan semua. Setuju Pak, terima kasih Pak Eko udah kasih, bersedia untuk kongko bareng kita, dan tadi juga udah diajak berkeliling untuk lihat produk-produk yang ditampilin. Sehat selalu Pak Eko. Sehat selalu. Pada bisnis matching kali ini, Kemenperin berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Acara dibuka dan ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Makanya GovTech itu, digitalisasi itu kunci. Saya ulangi, GovTech itu adalah kunci. Kita udah hilirisasi, udah ini semua kita masuk terus. Ini e-katalog, nggak boleh berhenti. Masih terus kita perbaiki di sana-sini. Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa Kemenperin sebagai inisiator penyelenggaraan bisnis matching sejak tahun 2022 telah menjadikannya sebagai kegiatan rutin setiap tahun hingga saat ini. Komitmen nilai kontrak yang ditandatangani juga terus naik setiap tahunnya. Tercatat komitmen pembelian produk dalam negeri, pengadaan barang dan jasa ini lebih tinggi dibandingkan dari tahun lalu. Halo Mas. Halo. Saya Laras. Masnya dengan? Saya Imam dari Plastik Pay dan juga di booth. Selamat datang di booth InnoCycle, Hilon dan juga Plastik Pay. Oke Mas, aku mau tahu dong di sini produknya tuh seperti apa Mas, bisa dijelasin ya? Ya, tentu di sini kita sangat berbangga hati karena produk salah satu andalan kita ini sudah tersertifikasi real TKDN 51%. Dan ini adalah satu-satunya cara kita bagaimana produk karya anak bangsa seperti Hilon Geotekstil bisa mencapai value added untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Ini manfaatnya untuk apa ya Mas? Manfaatnya sebagai geotekstil untuk proyek aspal. Nah, ini dia salah satu produk andalan kita, namanya Hilon Geotekstil. Fungsinya sebagai perkuatan tanah. Saat ini kami sedang menjalankan proyek IKN untuk pengembangan infrastruktur bandara. Selain menampilkan berbagai macam produk dalam negeri dan temu bisnis, gelaran bisnis matching kali ini kembali memberikan penghargaan penggunaan produk dalam negeri bagi pengguna dan produsen produk dalam negeri. Dan tentunya kami banggalah sebagai anak bangsa ya melihat semakin hari semakin berkembang produk dalam negeri yang kita gunakan ya untuk dalam kegiatan di Indonesia ini. Dan tentunya kami juga mengapresiasi kegiatan bisnis matching kali ini yang ada di Bali ini, dan mudah-mudahan nanti untuk para peserta maupun UMKM maupun produk-produk yang ada di sini dipamerkan bisa
laris ya, jadi bisa terakomodir oleh kementerian-kementerian maupun pemerintah daerah yang lain. Business matching kali ini kami masuk dalam kategori penerima penghargaan. Kabupaten Lembata adalah salah satu kabupaten daerah tertinggal. Namun dengan program ini memberikan semangat bagi kabupaten kota yang lain di seluruh Indonesia bahwa penggunaan produk dalam negeri itu sangat penting sekali dan ini dapat membangun bangsa dan negara, khususnya di daerah kita masing-masing. Untuk kegiatan business matching kali ini tuh cukup banyak ya peminatnya dan menurut saya ini sangat baik. Di mana kami bisa bertemu dengan project-project dan bisa memasarkan produk kami. Menurut saya ini sangat baik lah ya dari semua sektor yang ada, terutama untuk industri alat kesehatan. Selesai sudah saya mengajak Sobat Industri keliling event Business Matching kali ini. Jangan lupa ya, beli dan pakai produk dalam negeri. Sampai jumpa di Kongko Sobat Industri berikutnya. Dah.